Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Yusnida Pradani. Saya adalah guru kimia di SMA Darun Najah Jakarta, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Semarang dengan nomor induk mahasiswa 15162450259. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada murid kelas 11 dengan materi identifikasi asam basa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Apa kabarnya kalian semua? Alhamdulillah, baik. Hari ini kita akan semangat belajar ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa agar kegiatan belajar kita diberi kelancaran dan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma allimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Nabila Aurelia, yang keras ya suaranya. Zahra Windra, Filza Leandra, Safira Kaila, Mutia Nasa, Uni Rahmani, untuk hari ini kita tetap semangat ya belajarnya ya Kak ya. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan menjadi lebih baik ya. Jangan takut salah, karena dari kegiatan kita bisa belajar lebih banyak. Ustazah percaya kalian semua bisa, asalkan mau berusaha dan tidak mudah putus asa. Ya, semangat ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran yang akan kita tuju, Ustazah saat ini akan meminta kalian untuk mengerjakan soal pretest ya. Ustazah bagikan dulu kertasnya. Kalian bisa melihat soalnya ada di PPT PowerPoint yang ada di Smart TV. Dikerjakannya bukan kelompok ya, tetapi individu ya. Nanti ada beberapa soal yang dikerjakannya tidak kelompok. Sudah semua? Sudah? Saya saja sebutkan nama-nama siswa yang mendapatkan nilai tertinggi diraih oleh Safira Kaila. Kemudian ada lagi
Yang kedua, peserta didik melalui percobaan sederhana mampu menganalisis larutan sampel asam basa dengan menggunakan indikator alami. sebagai P3. Yang ketiga, Peserta didik melalui diskusi kelompok mampu mempresentasikan hasil percobaan dengan percaya diri sebagai keterampilan proses etika. yang terakhir nomor 4, Peserta didik mengerjakan soal proses dengan kritis diharapkan dapat mengidentifikasi dan memahami konsep asam basa secara menyeluruh sebagai kognitif levelnya C4. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini, ya, keempat-empatnya harus dapat terlaksana dengan baik supaya dapat memberikan kesimpulan di akhir pembelajaran nanti. Kesimpulan itu adalah jawaban dari tujuan pembelajaran. Intinya hanya beredar rumus di buku. Setiap kali kamu mempelajari indikator asam basa, kamu sedang membuka rahasia kecil di sekitar kita. Bayangkan, dengan pengetahuan ini, kamu bisa tahu apakah sabun cuci piringmu efektif menghilangkan lemak, atau bagaimana cara menjaga kesehatan tanah di kebun agar tanaman tumbuh subur. Nah, kalimat motivasi kita hari ini dalam pembelajaran identifikasi asam basa pasti tentunya ada hal yang lain yang tersirat dan tersurat, ya. Jadi jangan menganggap ini hanya dari kartumu saja, tapi dia juga ada yang mempelajari indikator-indikator seperti asam basa yang kalian sebelumnya sudah pernah mempelajari dengan menggunakan beberapa indikator, ya. Ada dua, ya, sebelumnya. Nah, yang hari ini kita akan mempelajari indikator asam basa menggunakan indikator alami yang ada di sekitar kita. Anak-anak, kalian tahu tidak, mempelajari indikator asam basa itu sangat bermanfaat. Misalnya dengan mengetahui zat itu asam atau basa, kita bisa lebih hati-hati dan menggunakan bahan kimia di rumah seperti sabun, deterjen, atau cairan pembersih, ya. Semua itu bahan kimia, ya Kak, ya, tahu ya. Bahkan kita bisa membuat indikator alami dari bahan-bahan dapur seperti kol ungu, kemudian air lemon, ya, kemudian air kunyit juga bisa. Jadi ilmu ini bukan cuma teori di kelas, tapi bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menarik kan? Ya, mari kita pelajari. Sebelum kita lanjut ke materi hari ini, coba kita ingat-ingat dulu kegiatan sebelumnya. Masih ingat saat kita menguji berbagai zat menggunakan kertas lapus? Masih. Ya, apa yang terjadi pada kertas lapus merah saat dicelupkan ke dalam larutan basah? Kalau merah dicelupkan ke basah berarti menjadi biru, betul sekali. Dan bagaimana dengan kertas lapus biru saat dicelupkan ke dalam larutan asam? Jadi merah, betul. Ayo, siapa yang bisa menjawab dari hasil percobaan itu? Ya, dengan lantang suaranya. Kakak siapa? Afifah. Bagaimana, Kak? Apabila larutan itu mengandung asam, ketika digunakan menggunakan kertas lapus biru, dia warnanya berubah menjadi apa? Ini sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, kita flashback dulu ke yang kemarin, ya, persepsinya, ya. Warnanya jadi apa? Warna merah. Coba kita pikirkan bersama, ya, bagaimana cara menentukan apakah suatu larutan itu bersifat asam atau basa? Apakah hanya bisa menggunakan kertas lapus, Kak? Tidak. Ini ada pertanyaan dari Ustazah, ya, khusus. Tidak. Atau ada menggunakan cairan lain? Ya. Ya.
bisa menggunakan kertas lakmus. Ada juga menggunakan pH indikator universal. Nah, satu lagi ada, yaitu menggunakan indikator alami, betul sekali, yang menggunakan bahan-bahannya ada di alam sekitar kita. Bisa dengan tumbuhan, bisa dengan apa lagi? Buah-buahan gitu. Contohnya apa? Sebutkan. Siapa yang bisa sebutkan? Ya, terus apa lagi? Kunyit. Terus apa lagi? Kol. Tuh ya, terutama untuk yang berwarna apa? Mencolok. Betul sekali. Itu sangat bisa digunakan untuk mengamati indikator asam basa. Nah, dengan praktikum ini kalian bisa langsung melihat dan memahami bagaimana indikator alami bekerja dengan aman ya. Karena kita menggunakan indikator alami tentunya pasti lebih aman dibandingkan dengan indikator sintetis. Betul sekali ya. Siapkan alat dan bahan kalian. Kita mulai praktikum bersama-sama gitu. Ya, ini alat-alat bahannya sudah kita siapkan. Nanti ada yang mengambil sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah kemarin Ustazah kasih ya. Nanti akan ada perubahan tempat duduk sesuai dengan kelompoknya. Ustazah menggunakan model pembelajaran kali ini yaitu dengan problem based learning atau PBL, yang dimana di dalamnya ada 5 sintak. Sintak yang pertama yaitu orientasi masalah. Ya, stimulusnya tayangkan video atau gambar yang menunjukkan fenomena terkait asam basa dalam kehidupan sehari-hari. PPT, gambar tangan kena kunyit ya. Kalian di rumah sudah bikin seperti itu? Nah, saring ya. Simak baik-baik. Jadi tadi 50-nya sudah diisi larutan-larutan ya. Nah, lihat gambar ini. Ini adalah tangan yang kena apa Kak? Kunyit. Ini bisa kita gunakan sebagai indikator alami ya, kunyit itu ya, untuk menguji apa? Keasaman atau kebasahan suatu larutan. Warna pada kunyit akan berubah jika terkena zat asam atau basa. Ya. Jadi misalnya nih, oh iya, misalnya Anda disuruh Ibu Ame mulai bikin bumbu soto gitu, ada kunyitnya. Sebelum cuci tangan, kamu warnanya ini. Pada saat kamu sudah selesai kegiatan di dapur, kamu cuci tangan menggunakan sabun. Sabun itu bersifat basah. Makanya tangannya jadi warnanya tidak terang lagi, tapi dia menjadi orange, ya. Seperti itu. Jadi ini ada 2 gambar yang berbeda, tapi mempunyai alasan masing-masing gitu. Kalau bisa beda saja, nah, penjelasannya. Coba anak-anak, siapa yang tahu bahan-bahan alami apa saja yang bisa kita gunakan sebagai indikator untuk menguji asam basa?
Tadi selain si kakak siapa? Nadine. Siapa lagi? Nih kakak yang di sebelah sini, kelompok 1. Ayo jawab. Apa saja sebutkan? Iya. Larutannya itu. Kalau indikatornya apa saja? Yang bisa berasal dari sayuran, terus buah-buahan atau tanaman. Sebutkan. Yang kencang. Kelompok belakang. Ayo. Indikator alami apa saja yang bisa digunakan? Iya, kunyit. Yang kencang suaranya? Lemon larutannya, indikator alaminya? Iya, buah bir. Terus? Bunga sepatu. Terus? Nah, larutannya yang akan kita uji misalnya apa saja, coba sebutkan. Ayo bareng-bareng. Air deterjen. Satu lagi apa? Air cuka. Iya, cuka, betul sekali. Yuk dibaca bersama-sama. Sekarang Ustazah ingin pembentukan kelompok bagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, Ustazah menggunakan model pembelajaran problem based learning berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar atau kemampuan ya. Jadi ada yang berkemampuan tinggi, sedang dan rendah. Seperti yang sudah Ustazah utarakan kemarin ya. Jadi hari ini segera dilakukan pengelompokan ya yang sudah Ustazah kemarin bilang ya. Si A kelompok ini, si B kelompok ini, si C kelompok ini. Ada 3 kelompok. Kemudian yang kedua, pembagian tugas. Setiap kelompok akan bertanggung jawab untuk memilih beberapa indikator alami. Jadi pada kelompok 1 misalnya berkemampuan tinggi, ada yang menggunakan indikator 5-5-nya ya, misalnya 2 kali pengamatan. Terus yang berkemampuan rendah misalnya berkemampuan sedang. Oh iya, Anda menggunakan 3 indikator. Ya, 3 indikator berarti dia hanya menggunakan misalnya apa saja Kak? Ininya ada 3 aja, ininya bukan 3 indikator, 3 larutan. 3 larutan misalnya kalian hanya pakai soda, kemudian bunga soda, kemudian cuka, satu lagi apa? Air mineral boleh ya. Yang berkemampuan rendah cukup 2 itu larutannya ya. Untuk sintak yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok ya. Eksplorasi mandiri, peserta didik secara mandiri mencari informasi tambahan atau tentang indikator alami dan konten asal basa dari berbagai sumber. Tadi sudah ya, bahan ajarnya sudah saja kasihkan juga ke kalian. Yang kedua, pelaksanaan percobaan. Nah, sekarang akan melaksanakan percobaan Kak. Setiap kelompok melakukan percobaan
semuanya diisi. Kemudian guru pembimbing berkeliling memberikan bimbingan, menjawab pertanyaan apabila ada yang bertanya, dan memastikan setiap kelompok memahami prosedur dan tujuan percobaan. Oke, sekarang silakan. Kalau punya itu indikator. Ini yang pakai bunga. Yang berkemampuan tinggi, ayo coba. Yang berkemampuan tinggi tadi menggunakan bunga terang, ekstraknya Kak. Ayo. Jadi pada sintak yang keempat, setiap kelompok menganalisis data hasil percobaannya, mengidentifikasi larutan mana yang bersifat asam, basa, atau netral berdasarkan perubahan indikator alami. Nah, kelompok yang berkemampuan tinggi, dengarkan, dapat membedakan antara indikator yang paling akurat yang mana. Ya, silakan ambil kartonnya di belakang sana. Sekarang sintak kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi diskusi kelas ini setiap kelompok membagikan pengalaman dan tantangan selama percobaan ya. Nanti kamu utarakan, diskusikan perbedaan hasilnya. Tapi tadi itu beda-beda ya tiap kelompok ya, sesuai dengan tingkat kemampuannya. Terus refleksi terhadap tujuan pembelajaran, apakah sudah tercapai? Penguatan konsep, guru memberikan umpan balik ya. Ayo maju dulu. Maju satu-satu per kelompok yang berkemampuan tinggi dulu. Ayo maju. Kami dari kelompok 1 menjelaskan kesimpulan dari kami itu indikator yang paling akurat adalah bunga terang. Karena bunga terang ini memiliki ekstra warna yang pekat. Jadi ketika dicampur dengan larutan-larutan seperti tadi, air cuka, soda, air mineral, air lemon dan juga larutan deterjen, itu warnanya lebih pekat. Jadi lebih kelihatan kalau larutan tersebut itu asam ataupun basa. Benar ya? Nah, ya, sebagai penutup, indikator alami adalah alat yang efektif dan aman untuk mengidentifikasi sifat asam atau basa suatu larutan. Dengan eksplorasi sederhana di sekitar kita dapat memahami konsep kimia yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran berbasis masalah membantu kita tidak hanya memahami teori, tetapi juga menerapkan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Nah, sekarang kalian ambil device-nya. Nah, ini Mbak, yang pakai laptop masukkan nomor serinya 541 303. Kalau yang menggunakan tablet didekatkan ininya. Ini Kak, yuk bismillahirrahmanirrahim. Kerjakan. Berkemampuan tinggi.
pertimbangan di